Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Mungkin anak-anak semuanya baru masuk ya, baru masuk. Terus kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ja'far Amri Amanullah. Biasa dipanggil Ja'far ya. Monggo anak-anak bisa panggil saya dengan sebutan Pak Ja'far. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melaksanakan PLP di sekolah adik-adik semua. Ya, sebelumnya mungkin sambil berjalannya ini ya, monggo adik-adik semuanya mungkin bisa siapkan buku tulis ataupun apa sebelum kita mulai pembelajarannya. Nanti ada poin-poin yang mungkin sekiranya perlu untuk ditulis, silakan bisa untuk dicatat seperti itu. Oke, mungkin kita mulai untuk pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Pada kali ini kita akan masuk kepada bab yang pertama. Bab yang pertama ini adalah membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Oke. Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwasanya di dalam bab ini ada dua pembahasan, dua poin besar. Yang pertama adalah tentang kondisi masyarakat Arab pra-datangnya Islam. Yang selanjutnya adalah misi dan pola dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang anak-anak bisa lihat semuanya, dari tujuan pembelajaran kali ini kita dapat memahami dan menjelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum masuknya Islam melalui aspek apa aja sih? Di sini ada aspek sosial, ekonomi, politik, dan kepercayaan. Oke, yang kedua adalah peserta didik nanti ataupun anak-anak semuanya dapat memahami dan menjelaskan misi dan pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun pada kali ini kita hanya akan belajar tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Baik itu dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan kepercayaan. Ya, langsung aja kita masuk kepada kondisi masyarakat pra-Islam bagian kepercayaan ya. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya sebelum masuknya Islam di tanah Arab itu memang sudah ada faham-faham ataupun aliran-aliran yang beredar pada saat itu, khususnya menganut dari pendahulu-pendahulunya. Kita tahu juga bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyang dari kota Mekah pada saat itu. Sebelumnya masyarakat Arab menganut ajaran tauhid seperti yang disampaikan ataupun diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun semenjak wafatnya beliau, khususnya Nabi Ismail pada saat itu, terjadi sebuah perubahan-perubahan besar. Karena mungkin tidak ada yang menuntun ya, tidak ada yang melanjutkan untuk mengajarkan agama tauhid. Makanya dari masyarakat Arab kebanyakan mereka beralih untuk masalah kepercayaan. Pada saat itu dimulai oleh salah satu pembesar suku Khuza'ah, yaitu Amir bin Lu'ay al-Khuzai, yang pergi ke Syam ataupun ke Syria dan menemukan penduduk setempat menyembah berhala. Dan beliau membawa berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan. Berhala yang dibawa oleh Pak Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini, namanya itu adalah Hubal. Nah, kita perlu tahu juga bahwasanya pada saat itu, sebelum adanya berhala-berhala, Hubal adalah berhala pertama yang dibawa oleh Amir ke kota Mekah dan pada saat itu diletakkan di samping Ka'bah. Selanjutnya ada berhala-berhala lain, ada juga yang terkenal itu namanya ada Lata, Uzza, Mana. Itu adalah berhala terkenal yang ada di kota Mekah pada saat itu. Dan ada lagi sekitar 360 berhala kecil-kecil ya yang dibuat oleh masyarakat setempat. Itu tersebar di sebagian penjuru Ka'bah.
Ya, pada saat itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat Arab beralih yang tadinya menganut ajaran tauhid menjadi menyembah berhala. Yang pertama adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. Mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu hilang pada saat itu. Karena apa? Karena orang yang menyampaikan sebagai perantara antara mereka dengan Tuhannya itu sudah tidak ada dan tidak ada orang yang melanjutkannya. Maka dari itu pada saat itu mereka beralih karena memang kebutuhan kepercayaan mereka. Yang kedua adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kabilah nenek moyang. Ya, kita tahu bahwa Amir bin Lu'ay ini adalah salah satu pembesar suku Qusah ya, yang pada saat itu juga menguasai ataupun memegang di daerah Mekah ataupun di Jazirah Arab. Yang ketiga adalah rasa takut menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana dan mendorong mereka mencari kekuatan selain Tuhan. Ya, ini jelas ada korelasinya juga, ada keterkaitannya dengan poin yang pertama. Oke, namun dalam penyebarannya tetap ada orang-orang yang meneruskan ajaran tauhid dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di antaranya adalah Warokoh bin Naufah, Umayyah bin Sa'd, Usaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Namun sewafatnya mereka, sepeninggalan mereka untuk agama tauhid langsung hilang begitu saja karena tidak ada yang melanjutkannya kembali. Oke, yang kedua kita akan masuk kepada kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Ya, di sini kita perlu tahu bahwasanya dalam sebuah keadaan sosial itu tidak akan lepas dari kepribadian ataupun karakteristik dari masing-masing orang yang membentuk di dalam lingkup masyarakat tersebut. Nah, di sini ada dua faktor ataupun ada dua yang dapat kita ambil sebagai sampel, baik itu kepribadian ataupun sikap. Yang pertama adalah kepribadian yang sifatnya adalah positif. Ya, kita tahu bahwa masyarakat Arab itu adalah orang-orang yang pemberani, orang-orang yang fisiknya itu sangat kuat, orang-orang yang daya ingatnya pun sangat kuat, dan mereka hormat akan harga diri dan martabat dan menjunjung tinggi itu, serta loyal terhadap pemimpin, ramah, sederhana, dan ahli syair. Ya, itu adalah kepribadian orang Arab yang kita mungkin bisa belajar dari mereka ya. Kita bisa belajar dari mereka karena memang mereka adalah orang-orang yang hebat pada saat itu. Namun di balik sikap positifnya ternyata tetap ada sikap-sikap negatif dari masyarakat Arab ya. Yang pertama adalah semenjak masuknya berhala pada saat itu, masyarakat Arab diklaim menjadi seseorang yang masuk dalam zaman jahiliyah ataupun zaman kebodohan. Semenjak saat itu, kepribadian-kepribadian itu mulai tergusur. Yang tadinya positif, mungkin banyak juga yang berkembang kepribadian yang negatif. Salah satunya adalah meminum khamar. Mereka mabuk-mabukan, terus berjudi, berzina, terus merampok, membunuh anak perempuan, dan memperbudak orang lain. Ya, khususnya yang paling keji pada saat itu adalah kebiasaan mereka yang selalu membunuh anak perempuan. Nah, bagi mereka anak perempuan adalah sebuah aib karena mereka tidak bisa untuk berangkat perang gitu, tidak bisa dijadikan pasukan untuk perang gitu. Nah, makanya pada saat itu kebanyakan anak perempuan itu dibunuh oleh orang tuanya mereka. Yang selanjutnya adalah mereka itu ada sistem perbudakan di situ. Sistem perbudakan yang dimaksud di sini adalah orang yang menjadi majikannya, dia bebas untuk melakukan apapun kepada budaknya, tanpa memandang bahwasanya budak tersebut juga sesama manusia seperti dirinya. Ya, itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang mungkin jangan sampai kita tiru ya. Kita belajar dari masyarakat Arab, kita tiru positifnya aja. Oke, yang selanjutnya adalah ada kondisi ekonomi pada masyarakat
Arab pra-Islam. Ya, di sini ada 3 poin. Pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat Arab berkembang karena 3 aspek. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah peternakan, dan yang ketiga adalah perdagangan. Oke, untuk pertanian memang hanya berkembang di daerah-daerah yang subur, khususnya di kota Yaman, kota Taif, dan sebagainya. Mereka menggunakan sistem pertanian sebagai poin utama ataupun cara mereka mencari rezeki ataupun cara mereka bertahan hidup seperti itu. Nah, pertanian ini dijadikan sebagai indikator utama mereka melangsungkan hidup. Yang kedua adalah peternakan. Dalam hal peternakan ini ada salah satu kaum yang memang pada saat itu sangat khas ya dengan cara beternaknya ataupun dengan cara model hidupnya. Itu adalah kaum Badui. Pada saat itu mereka itu selalu berpindah tempat dan menggiring ternak mereka untuk mencari padang rumput. Nah, pada saat itu mereka juga hidupnya itu nomaden, tidak menempat gitu. Jadi berpindah-pindah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Ketika memang satu tempat sudah kekeringan gitu, maksudnya untuk rumput-rumputnya tidak sebagus, tidak subur lagi gitu, mereka akan berpindah tempat mencari rumput yang lebih subur. Nah, yang terakhir adalah untuk masalah perdagangan. Nah, dalam hal perdagangan ini kita tahu bahwa kota Mekah adalah sebagai salah satu pusatnya ataupun salah satu sentral industri yang ada pada saat itu. Ya, tapi perlu kita ketahui bersama bahwa pusat perniagaan yang terjadi di kota Mekah tidak hanya melalui jual beli saja. Pada saat itu juga terjadi interaksi yang lain. Adanya para penyair, adanya para selain pedagang, gitu, pendakwah. Nah, pada saat itu menjadi jalurnya gitu. Jadi Mekah pada saat itu bukan hanya sebagai sentral perniagaan untuk ekonomi masyarakat pada saat itu, tetapi juga sebagai sentral kebudayaan ataupun sentral ya pokoknya sebagai sentral kebudayaan bagi masyarakat Arab pada saat itu. Oke, yang terakhir mungkin kita akan bicara soal kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kita perlu tahu bahwasanya sebelum datangnya Islam itu ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi Jazirah Arab. Nah, di sini mungkin kita tahu ada Kekaisaran Bizantium, ada Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster ya. Memeluk agama Zoroaster itu biasanya dia menyembah dewa-dewa, gitu. Dewa matahari, dewa hujan, dewa petir gitu. Serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan ini adalah salah satu dinasti yang berkembang pesat pada saat itu. Ya, kondisi politik Jazirah Arab dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah interaksi dunia Arab dengan Bizantium dan Persia. Ya, pada saat itu ada dua gampangnya negara lah gitu. Gampangnya negara di sekitaran Arab. Nah, pada saat itu kedua Arab itu berada bisa dikatakan di tengah-tengah antara dua kekaisaran tersebut. Makanya mungkin pergolakan politik itu mengikuti perkembangan dari dua kekaisaran tersebut. Dan yang kedua adalah persaingan agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Ya, mungkin di dalam sebuah tatanan negara juga pasti, khususnya dalam politik, akan ada percampuran agama pada saat itu dalam hal persaingan. Nah, karena pada saat ini dakwah, ajaran itu perlu diperluaskan, baik itu dalam segi politik dan lain-lain, itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah hal tersebut. Nah, kita perlu tahu bahwasanya ada 4 ya untuk kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama adalah bagian kepercayaan, aspek kepercayaan. Yang kedua adalah aspek politik, yang ketiga adalah aspek sosial, dan yang keempat adalah aspek ekonomi. Monggo dari anak-anak semuanya bisa dipelajari lebih lanjut, dibaca juga di buku
Insya Allah ada semuanya di situ lengkap, bisa dibaca, ataupun mau membaca literasi-literasi yang lain baik dari internet ataupun yang lainnya bisa dipersilahkan seperti itu, sebagai supaya apa, menambah wawasan kita terkait sejarah kebudayaan Islam di masa lalu itu seperti apa sih, supaya kita juga tahu. Oke, mungkin untuk pertemuan selanjutnya monggo dipersiapkan juga untuk soal-soal nanti akan Bapak bagikan di pertemuan selanjutnya. Ini sebagai tugas ya, tugas untuk pertemuan selanjutnya. Monggo dari anak-anak semuanya bisa belajar terlebih dahulu, ada waktu space sekitar 1 minggu ke depan. Bisa dipelajari tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam, sebelum datangnya Islam. Oke, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan setelah kita penugasan, yaitu tentang misi dan pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.